حمد الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا عما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله الذي يأوي إليه من اتقى ولا يعذب عليه إدراك من عصاه وأحذركم الغفلة عن الأمر المضل فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل وإنكم مسؤولون والمسؤول أحق بتسهيل الأمر فرحم الله أمرا أخذ في إصلاح زاد تيقظ اليوم معاني قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Jumat yang pertama di tahun 2022. Seyogyanya sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa bersyukur dengan segala keimanan yang Allah sudah anjurkan kepada kita sesuai dengan syariat. Semoga kita bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat kita dan mendapat predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangannya kita mengetahui yang hak dan yang batil. Kita mengetahui apa arti iman dan Islam, kemudian ihsan, hingga kita menjadi pribadi-pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib yang fakir ini mengajak khususnya kepada pribadi sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa itulah bekal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan ketakwaan karena itulah sebaik-baiknya bekal untuk kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam akhir surah Al-Kahfi Allah mengingatkan kita, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia berbuat kebaikan. Falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan selanjutnya yang terpenting adalah kita tidak menserikatkan Allah. Kita tidak berselingkuh dengan keimanan kita. Kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat. Bukan berarti kita melakukan hal ibadah ini tandanya Allah lemah, bukan. Tandanya Allah kuat. Tanpa kita pun Allah Maha Kuat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi keliru ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak kuat. Bukan Allah mengharapkan dari apa-apa yang dilakukan oleh manusia, tidak. Allah melihat siapa dari hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ adalah untuk kita mengagungkan agama kita, izul Islam wal muslimin, mengagungkan agama kita. Al-Islam ya'li wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya ketinggian Islam itu. Makanya Allah menjaga agama kita. Bukan berarti Allah lemah, bukan. Nah, ini perlunya kita di dalam awal tahun ini untuk kita introspeksi kita, muhasabah diri kita. Pertama, ada 3 hal yang harus kita introspeksi. Adalah pertama, keimanan kita. Kedua adalah Islam kita. Dan yang ketiga adalah ihsan kita. Iman kita. Kita tidak hanya beriman ketika Allah memberikan kita banyak harta, banyak rezeki, kesehatan, kemudian kita mengatakan alhamdulillah Allah sayang kepada kita. Tetapi ketika diuji kelemahan, kita diuji dengan kepailitan, kebangkrutan usaha kita, kemudian kita mengatakan di mana Allah.
Ini masalah keimanannya yang tidak kuat. Susah senang itu ujian buat kita. Tetapi kadang kita lemah. Ketika kita diuji kesabaran kita, insya Allah sanggup untuk beribadah kapanpun. Tetapi ketika diuji dengan kesenangan-kesenangan, itu melalaikan kita, bahkan kita lupa jauh dari Allah. Oleh karenanya bersyukur kita hari ini. Tandanya orang-orang yang dibimbing oleh Allah adalah menyegerakan. Ketika hayya ala sholat, kemudian dipanggil oleh muazin, ayo mari kita sholat, kita menyegerakan. Dan alhamdulillah hari ini kita terus datang dari kantor kita, tempat kerja kita, dimanapun, apapun profesinya, kita berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat Jumat hari ini. Itu tandanya alhamdulillah kita masih dilindungi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan bersyukur, amin ya rabbal alamin. Itu tanda bahwa kita dibimbing oleh Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, berbicara mengenai waktu terbagi tiga: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu sudah jadi sejarah, 2001 sudah jadi sejarah, 2020 sudah jadi sejarah, 2019 sudah jadi sejarah, terus sampai tanggal lahir kita. Artinya apa? Itu sudah jadi sejarah. Yang baik kita jalani dan kita perbaiki ke depan. Yang belum baik kita perbaiki lagi hingga menjadi baik. Yang sudah baik teruskan kebaikan, yang belum baik kita usahakan lagi supaya menjadi lebih baik. Itu evaluasi kehidupan waktu kita. Yang lalu, masa lalu sudah jadi sejarah. Dan yang akan datang masih misteri. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, sampai kapan umur kita, di mana kita tinggal, di mana jodoh kita, macam-macam itu misteri. Hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karenanya tidak perlu kita bersusah hati, karena itu semua Allah sudah mengatur. Yang terpenting adalah keimanannya harus kita kuatkan. Apapun kejadiannya, kita katakan bahwa itulah kehendak Allah, qada Allah. Dan yang ketiga, masa yang sekarang. Masa sekarang inilah yang harus kita isi. Terkadang kita lalai bahwa kita banyak pelajaran-pelajaran di sekitar kita. Berapa banyak tahun lalu orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, yang sudah Allah panggil kembali ke rahmatullah, meninggal dunia. Tidakkah kita jadikan pelajaran itu? Terus bertanya kepada diri kita, kita kapan? Kemudian apa yang sudah akan kita persiapkan bertemu dengan Allah? Bekal apa? Oleh karenanya kalau kita berpikir sejenak, maka kita tidak mengisi hari ini yang Allah bagi sampai detik ini. Tentunya kita tidak akan isi dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan isi dengan ibadah. Sesungguhnya ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang sudah resmi, artinya sebenarnya ditentukan oleh Allah, sholatnya, puasanya, zakatnya, itu ibadah mahdhah. Ada yang ghairu mahdhah. Artinya apa? Kita berbuat baik, ada duri, ada paku di jalanan, kita singkirkan, itu sudah ibadah. Bapak-bapak keluar dari rumahnya niat untuk mencari nafkah, itu sudah ibadah. Yang menjadi pedagang yang jujur, itu sudah jadi ibadah. Mohon maaf, yang menjadi tukang ojol, ojek online dan sebagainya, dia membantu orang untuk pick up satu tempat ke tempat yang lain, atau membeli makanan, itu sudah ibadah kalau diniatkan ibadah. Oleh karenanya ibadah ini luas pengertiannya. Oleh karenanya kalau kita pahami, hari ini harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabih. Orang yang tahun ini 22 lebih baik dari kemarin yang 2021, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jangan termasuk kita, na'udzubillah, man kana yaumuhu sarran min amsi. Tahun ini 2022 lebih jelek dari tahun 2021 ibadahnya, maka kita termasuk orang yang binasa, yang hancur. Man kana yaumuhu misla amsi, sama saja dia termasuk orang yang khosir. Maka yaumuhu mithla amsi, tahun ini sama, ibadahnya sama, begitu-begitu juga dari tahun yang kemarin, maka kita termasuk orang yang merugi. Jadi termasuk kategori orang yang beruntung adalah orang yang mempunyai peningkatan dalam ibadah. Jadi tadi kita sudah pahami ibadah ada yang ghairu mahdhah. Apapun usaha kita,
Dengan kita niat, kita mulai dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah, sudah jadi nilai ibadah. Apapun profesi kita, jangan kita menyempitkan masalah ibadah. Ibadah ini luas. Kita berbuat baik, idhadu surur, menyenangkan hati orang tua, kerabat, handai tolak dan sebagainya. Kita menyenangkan hati orang, itu sudah ibadah. Oleh karenanya, evaluasi kita, muhasabah kita adalah tadi masalah keimanan yang pertama. Kita perbaiki keimanan kita lagi. Yang kedua, keislaman kita, ibadah-ibadah yang sudah Allah tentukan kita kerjakan lagi. Kemudian ihsan, perbuatan baiknya. Perbuatan baik adalah kita seakan-akan melihat Allah. Dan kalau kita tidak mampu melihat Allah, Allah melihat kita. Jadi ihsan itu ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innallaha yara. Kalau kita tidak bisa meresapi, merenung seakan-akan Allah melihat kita, kita melihat Allah, bayangkan Allah melihat kita. Artinya apa? Ketika kita sudah sampai dalam perbuatan kita, hati kita seperti itu, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, maka kita selalu berbuat kebaikan, tidak akan berbuat kejahatan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, evaluasi kita, muhasabah kita di tahun yang baru ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Apa kata Nabi? Mahwal kai, siapa orang yang beruntung? Siapa orang yang cerdas? Smart people, smart person. Siapa itu? Orang-orang yang mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Jadi orang-orang yang kais, orang-orang yang cerdas, yang smart people, smart person itu adalah activity-nya, all activity for Allah. Apapun kehidupannya, aktivitasnya dia untuk Allah, ibadah. Maka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kata Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka dia falyamal amalan sholihah. Dia harus berbuat baik dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang ke depan ketika kita mengakhiri kehidupan kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Inna ahsanal kalam kalamullahu malikul mannan wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini Khatib Al-Fakir mengajak kepada pribadi dan khususnya kepada jamaah sekalian bahwa kehidupan ini sementara. Selama hayat di kandung Adam, mari kita berbuat kebaikan, berbuat amal ibadah yang ujungnya adalah kita mencari keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orientasi kita tidak hanya duit, orientasi hidup kita tidak hanya dunia, tetapi harus orientasi kita akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung akhirat itulah yang utama. Siapa yang bisa mengakhiri kehidupan? Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kemanapun kita dikejar oleh kematian, kematian itu adalah hak. Kematian itu adalah sejatinya benar, hak. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Oleh karenanya harta yang bergelimang itu kita sedekahkan, kita tasarrufkan untuk kebaikan kita, untuk kita saving, deposito untuk akhirat kita. Kita boleh saja punya banyak-banyak harta di bank, dimanapun kita banyak deposito, tapi ingat kita harus juga punya deposito, simpanan untuk akhirat kita. Itulah orang yang beruntung, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ibu kita masih ada, hormatilah bapak ibu kita. Ketika beliau keduanya tidak ada, kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya, menerima amal ibadah. Kemudian ketika kita masih ada kehidupan, maka berbuat baiklah untuk akhir kehidupan kita yang luar biasa.
Marilah kita berdoa, semoga Allah mengakhirkan kehidupan kita, kehidupan yang husnul khotimah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wahdhur man khadal muslimin waj'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa'na al-bala wal bala wal waba wa ta'un wa virus corona fi baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma wa anta ta'lamu ma la a'lam wa anta 'alamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.